Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amin. Pada malam hari ini waktu di Maroko dan waktu pagi di Indonesia, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian kitab tafsir surat Yasin karya Syekh Hamami Zada. Dan sebelum kita memulai pengajian ini, marilah kita bertawasul dulu kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga dan sahabatnya, juga kepada guru kita, dan wabil khusus kita bertawasul kepada musannif kitab tafsir surat Yasin ini, yaitu Syekh Hamami Zada. Semoga dalam pengajian ini kita mendapatkan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Pada pertemuan kemarin kita sampai pada ketika Ahlu Qaryah, yaitu Antokiyah, Ahlu Qaryah Antokiyah itu mengatakan kepada para utusan, kepada tiga orang rasul yang diutus oleh Nabi Isa ke Antokiyah. Mereka berkata, Inna tatayyarna bikum. Kalian ini membawa sial kepada kami. Kalian ini membawa sial gitu. Kenapa begitu? Karena ketika para utusan itu datang ke negara Antokiyah, di sana terjadi kekeringan. Hujan itu jadi jarang terjadi hujan, sehingga terjadi kekeringan, dan juga di sana terdapat banyak penyakit, berbagai macam penyakit berdatangan, sehingga para penduduk Antokiyah itu berkata ke tiga orang utusan yang dikirim oleh Nabi Isa, Inna tatayyarna bikum. Kalian ini membawa sial ke negara kami ini. Sehingga karena percekcokan itu, akhirnya para penduduk Antokiyah ini ingin membunuh tiga utusan yang dikirim oleh Nabi Isa. Nah, kabar tentang keinginan penduduk Antokiyah ini membunuh tiga orang utusan ini sampai ke Habib An-Najjar, yang pada beberapa waktu yang lalu telah kita ceritakan, yaitu seseorang yang ditemui oleh dua orang utusan sebelum dua orang utusan ini sampai ke pusat kota. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un a'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridni rahmanu bidurrin la tuni anni syafa'atuhum syai'a wa la yunqidhun inni idzal lafi dhalalin mubin
Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila dkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Wa ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a wa huwa Habib an-Najjar. Nah, jadi ketika fabalagha dzalikal khabaru Habiban, kabar tentang ahli Antokia yang ingin membunuh 3 orang utusan yang dikirim oleh Nabi Isa ini sampai ke Habib, akhirnya wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Ya, datanglah dari ujung kota rajulun, seorang laki-laki yang yas'a, bergegas, jalan cepat ya. Bergegas datang. Wa huwa Habib an-Najjar. Ya, rajulun itu adalah Habib an-Najjar. Wa qala Sadi kana qassaran. Nah, Sadi di sini berkata bahwa Habib, seorang Habib itu bukan an-Najjar tapi qassaran, seorang tukang cukur. Ya. Wa qala Wahbin, dan Wahab berkata, kana rajulan ya'malul harira. Habib ini adalah seseorang yang bekerja di bidang sutra, yang mengerjakan apa ya? Ya membuat sutra gitu. Wa kana manziluhu inda aqsa babin min abwabil Madinah. Rumahnya Habib ini berada di ujung pintu kota. Di ujung kota, bukan di pusatnya kota. Wa kana rajulan dza shadaqatin. Nah, rajul ini, Habib ini merupakan orang yang suka bersedekah. Ya jama'u kasbahu ila amsa, mengumpulkan hasil pekerjaannya ketika sore hari, fayuqassimuhu binisfaini, kemudian membaginya menjadi dua bagian. Fayut'imu nisfan li'iyalihi wa yatasaddaqu binisfihil akhar ilal fuqara. Yang setengahnya dipakai untuk memberi makan keluarganya, menafkahi keluarganya, dan yang setengah yang lain diberikan untuk bersedekah kepada orang fakir. Falamma balaghahu anna qaumahu qasadu qatlal rusuli ja'ahum sa'iyan. Nah, ketika ia mendengar kabar, Habib mendengar kabar bahwa kaumnya, yaitu Ahlul Antokiyah, itu ingin membunuh para utusan yang dikirim oleh Nabi Isa itu. Habib akhirnya datang, segera datang menemui para kaumnya. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Qal, Habib di sini berkata, ya kaum, wahai kaumku, ittabi'ul mursalin, ikutilah para utusan ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutilah orang la yas'alukum ajran yang tidak meminta kepadamu ajron, imbalan, wa hum muhtadun, dan merekalah orang yang diberi petunjuk. Wa fi riwayati Qatadah, kana Habib fi gharin ya'budu rabbah. Dalam riwayatnya Qatadah, ya, karena Habib saat itu, Habib itu sedang berada di gua, sedang beribadah, sedang bersembahyang. Fi gharin ya'budu rabbah. Falamma balaghahu khabaru rusuli atahum. Nah, ketika sampai kepada Habib ini kabar tentang akan dibunuhnya para rasul itu, para utusannya Nabi Isa itu, akhirnya Habib datang, atahum, mendatangi kaum. Fadhahhara dinahu wa qala al-ayah. Kemudian Habib ini menunjukkan atau memperlihatkan agamanya, karena Habib saat itu sudah mengikuti agama para utusan, sudah beriman. Wa qala al-ayah, dan Habib mengatakan ayat yang tadi disebutkan, yaitu qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Habib datang menunjukkan, memperlihatkan bahwa ia telah beriman. Kemudian ia berkata, ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Wa qala Qatadah, sini diceritakan lagi, lamman taha habibun ila rusuli wa qala lahum
"Atas'aluna 'ala hadhihi risalati ajron?" Qalu la. Nah, kemudian Qatadah di sini menceritakan bahwa ketika Habib ini sampai kepada Rasul, tadi kan Habib datang dari ujung kota, segera datang, bergegas datang. Nah, ketika Habib telah menemui para utusan ini, Habib bertanya kepada para utusan, "Atas aluna ala hadhi risalati ajron?" Nah, apakah dalam kalian menyampaikan risalahnya kalian ini, kalian minta imbalan kepada para kaum? Qalu la. Nah, para 3 utusan ini menjawab, "Tidak, kami tidak minta imbalan, kami tidak minta apapun. Walakin naqul ittabi'u." Kami cuma berkata, "Ikutlah kalian." Ittabi'u. Faqal, Habib kemudian berkata, "Ya qaum, ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun." Nah, kan ketika Habib bertanya kepada 3 utusan itu, "Apakah kamu minta imbalan?" Nah, para utusan kan menjawab, "Tidak, kami tidak minta imbalan. Kami cuma minta, 'Hai kalian, ikutilah ikutilah kami.'" Nah, kemudian Habib berkata kepada kaumnya, "Ya kaum, ittabi'ul mursalin." Qala ya qaum ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ini takdirnya ayah seperti itu. Ya qaum ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun wa yad'ukum ilal huda wa ila thoriqim mustaqim. Wahai kaumku, ikutilah para utusan-utusan ini. Ikutilah orang, yaitu para utusan ini, la yas'alukum ajron, yang tidak meminta kepadamu imbalan apapun. Wahum muhtadun. Dan mereka lah orang yang diberi petunjuk. Wa yad'ukum ilal huda, dan mengajakmu kepada petunjuk. Wa ila thoriqim mustaqim, dan kepada jalan yang lurus. Falamma sami'a qaumuhu dzalika qalu lahu anta kunta mukhalifan li dinina wa mutabi'an li dini haula'i rusul. Nah, ketika kaumnya ini mendengar perkataannya Habib, mereka kaumnya, yaitu Ahlu Antokiyah, berkata ke Habib, "Anta kunta mukhalifan li dinina." Wahai Habib, kamu telah berkhianat kepada agama kami, agama kita. Kamu telah mengikuti agama mereka. Wa mutabi'an li dini haula'i rusul. Kamu ikut ke agama mereka, agama para utusan itu. Faqala Habib an-Najjar. Nah, ketika para kaumnya mengatakan demikian ke Habib, Habib ini berkata, "Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani." Ini ayat selanjutnya ya. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Ini ucapannya Habib dalam takdir ini ya, di sini dalam penjelasan ini, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Ya, bagaimana saya tidak menyembah zat yang telah menciptakanku? Bagaimana aku tidak menyembah zat yang telah menciptakanku? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Ai bi ayyi sababin la a'budu khaliqi. Ya, karena sebab apa aku tidak menyembah zat yang telah menciptakanku? Zat itu yang telah menciptakanku. Lalu untuk apa aku kok sampai tidak mau menyembah zat yang telah menciptakanku? Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Ai turadduna indal ba'tsi fayujazikum bi a'malikum. Yaitu nantinya kalian akan dikembalikan indal ba'tsi, ketika kalian dibangkitkan dari kubur, fayujazikum bi a'malikum, kemudian akan membalasmu bi a'malikum, dengan amal perbuatan yang telah kamu lakukan selama di dunia. Nah, qil, dikatakan, adwafal fitrata ila nafsihi warruju'a ilaihim li'annal fitrata atharun ni'mah wa kana alaihi adhar wa firruju'i makna zajri wa huwa kana al-yaqobihim. Nah, di sini
adhafal fitrah ila nafsihi. Nah, kenapa, eee, Habib menyempatkan, menambahkan, atau menisbatkan al-fitrah, yaitu penciptaan, ila nafsihi, kepada dirinya sendiri. Nah, kan, wa ma liya la a'budul ladzi fatoroni kan. A'budul ladzi fatoroni. Kenapa bukan fatorohum misalnya? Nih. Waruju'a ilaihim alladzi fatoroni wa ilaihi turja'un. Waruju'a ilaihim. Adofa Habib al-fitrota ila nafsihi, kepada dirinya sendiri, waruju'a ilaihim, dan menisbatkan arruju, yaitu kembali, ilaihim, kepada para kaum, di annal fitrota, karena sungguhnya fitrah atau penciptaan itu, asarun nikmah, itu merupakan asar atau bukti dari nikmah. Apa ya? Ya, asarun nikmah. Bentuk dari kenikmatan. Wa kana alaihi adh. Nah, di sini Habib ini sudah merasakan nikmatnya itu, sehingga dia menisbatkan penciptaan di sini, al-fitrah di sini, kepada dirinya. Wa fir ruju'i makna zajri, dan dalam ar-ruju' itu ada makna memperingatkan. Wa huwa kana al-yaqobihim, dan peringatan ini lebih pantas, lebih patut jika dinisbatkan kepada kaum. Nah, makanya di sini kenapa lafadznya itu, kalimatnya wa ma liyala a'budul ladzi fatoroni wa ilaihi turja'un. Kenapa kok nggak mufrad semua misalnya? Kenapa kok nggak dinisbatkan ke Habib semua misalnya? Ke aku semua misalnya kan? Atau ke mereka semua gitu. Itu karena sebab ini. Karena fitrah itu, penciptaan itu merupakan atharun nikmah, bentuk dari kenikmatan. Nah, ini karena Habib sudah merasakan kenikmatan itu. Sehingga ia mengatakan, wa ma liyala a'budul ladzi alladzi fatoroni, menciptakanku gitu. Wa ilaihi turja'un. Kenapa di sini turja'un? Kalian dikembalikan, karena ar-ruju' di sini memiliki arti az-zajri, yaitu memperingatkan. Peringatkan yang patut diperingatkan kan para kaum itu. Wakil, sini di dalam riwayat lain juga dikatakan innahu lamma qala ittabi'ul mursalin akhadhuhu wa rafa'uhu ilal malik. Ketika Habib ini berkata, ittabi'ul mursalin, ikutilah para utusan itu. Kemudian para utusan itu malah membawanya, warofa'uhu ilal malik, dan melaporkannya ke raja yang beberapa hari lalu, yang pada pertemuan kemarin telah kami bahas ya, Raja Aftihis. Faqalahul mariku akun tatabi'an lahum. Karena ketika sudah sampai ke rajanya, kemudian rajanya berkata, akun tatabi'an lahum. Wahai Habib, apakah kamu mengikuti mereka ini? Faqala Habib, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Tadi ini itu kan, ya kenapa kok sampai saya nggak menyembah zat yang telah menciptakanku, dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Aku tidak punya alasan untuk tidak menyembah zat yang telah menciptakanku, dan padanya lah nanti kalian semua akan dikembalikan. Sumakola Habib, kemudian di sini Habib berkata, a'attakhidhu min dunihi alihah. Sumakola Habib berkata, a'attakhidhu min dunihi alihah. Nah, kalimat ini istifhamun bimaknal ingkar. Sini dikatakan kan, a'attakhidhu min dunihi alihah. Apakah aku tidak menyembah Tuhan selain Tuhan itu? A'attakhidhu min dunihi alihah. Mengapa aku tidak
Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan yang lain selain min dunihi, selain iya, selain yang kusembah itu gitu kan. Di sini istifhamun a'attakhidhu. Hamzah di sini hamzah istifham. Tapi bimakna al-ingkar, memiliki makna al-ingkar. Tidak mungkin mengingkari. Ai la attakhidhu min dunihi alihah. Nah, maksud dari a'attakhidhu min dunihi alihah yaitu la attakhidhu min dunihi alihah, aku tidak akan pernah menyembah Tuhan selainnya, selain Allah. Karena apa? Yuridni rahmanu bidurril la tughni anni syafa'atuhum syai'a. Nah, yuridni. Ini aslinya yuridni gitu. Jika menghendaki ni kepadaku Ar-Rahman, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih, ya, in yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Jika Tuhan Ar-Rahman menghendakiku bidurrin keburukan, kesengsaraan, la tughni anni syafa'atuhum syai'an. Tuhan-Tuhan selain Ar-Rahman itu, selain Allah, itu syafaatnya tidak ada gunanya bagiku. Kalaupun Tuhan Ar-Rahman, yaitu Allah, kok menghendakiku suatu keburukan, maka syafaat atau pertolongan dari Tuhan-Tuhan yang lain, maksudnya yaitu yang selama ini disembah, itu para berhala itu tidak ada gunanya syafaatnya mereka. Kalaupun Tuhan Ar-Rahman itu kok menghendaki kepadaku suatu keburukan, kesengsaraan, maka syafaat dari Tuhan-Tuhan, pertolongan dari Tuhan-Tuhan selain Tuhan Ar-Rahman, yaitu Allah, itu tidak ada manfaatnya sama sekali bagiku. Ai la tadfa'u anni syafa'atuhum syai'an minas su'i wal makruh li'annahu la syafa'ata lahum. Nah, tidak akan pernah bisa menghindarkanku syafaatnya mereka itu, syafaat dari Tuhan-Tuhan selain Tuhan Ar-Rahman itu tidak akan bisa menghindarkanku dari keburukan, minasu iwal makruhi, dan suatu yang kemelaratan. Li'annahu la syafa'ata lahum, karena Tuhan-Tuhan itu mereka tidak bisa menolong. Ya bagaimana mungkin mereka bisa menolong? Mereka tidak bisa melihat, mereka tidak bisa mendengar ataupun melihat saja tidak bisa, apalagi menolong. Wala yungqidun, dan tidak akan pernah bisa menyelamatkanku, ai la yukhlisun min dalikal makruh. Itu tidak akan bisa menyelamatkanku dari keburukan atau kemelaratan tadi. Falamma sami'al qaumu kalamal habib qalu ya habib innaha ula'i rusula sadduka an dini abaik farji an dini rusul wa illa naktuluka bi asyadil adab. Falamma sami'al qaumu kalamal habib, ketika para kaum ini mendengar perkataannya Habib yang demikian tadi, qalu, mereka berkata, ya Habib, wahai Habib, innaha ula'i rusul, sungguhnya para utusan ini sadduka an dini abaik, itu telah mempengaruhimu dari agama nenek moyangmu. Mereka telah menghasutmu. Farji an dini rusul, maka kembalilah kamu dari agama para utusan ini. Kembalilah ke agama kamu yang dulu, yaitu agama nenek moyangmu. Wa illa, jika kamu tidak mau kembali ke agama nenek moyangmu, naqtuluka, maka kami akan membunuhmu bi asyadil adab, dengan siksaan yang sangat berat. Qala Habib, jawaban lahu, di sini ketika para kaum itu mengatakan demikian ke Habib, Habib berkata, Habib menjawab, ini idzan lafi dhalalim mubin. Ini sungguhnya aku idzan, kalau begitu, lafi dhalalim mubin, itu sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Jika aku mau mengikuti perkataan kalian tadi yang berkata, wahai Habib, kembalilah kamu ke
agama nenek moyangmu gitulah. Terus Habib menjawab, "Ini idzal lafi dhalalim mubin." Kalau aku mau kembali ke agamaku yang dulu, maka ini lafi dhalalim mubin. Sungguh aku berada pada kesesatan yang nyata. Ai in raja'tu ila dinikum ba'dal islami laqad kuntu fi dhalalim mubin. Itu jika aku kembali ke agama kalian, yaitu agama nenek moyang, ba'dal islami setelah aku memeluk Islam, ya, laqad kuntu fi dhalalim mubin, maka sungguh aku telah berada dalam kesesatan yang nyata. Li'anna dinakum batilun. Karena sungguhnya agama kalian, agama nenek moyang itu batilun, itu batil, salah. Wa ba'da dzalika tawajjaha ila rusuli faqal inni amantu bi rabbikum fasma'un. Nah, setelah mengatakan demikian kepada para kaum itu, wa ba'da dzalika tawajjaha ila rusuli. Dan Habib menghadap ke 3 orang utusan tadi. Faqal, dan Habib berkata, "Inni amantu bi rabbikum fasma'un." Ini amantu bi rabbikum. Sungguhnya aku sungguh telah beriman kepada agama kalian. Sungguh telah beriman kepada Tuhan kalian. Tuhan kalian di sini adalah 3 utusan tadi. Jadi yang dimaksud ini amantu bi rabbikum, yaitu Habib telah masuk Islam. Fasma'un, maka dengarkanlah aku. Fasma'uni. Aslinya fasma'uni gitu. Kemudian ini amantu bi rabbikum fasma'un. Qila udkhulil jannah. Qil udkhulil jannah. Dikatakan kepada Habib, udkhul al jannah, masuklah kamu ke surga. Ai falamma qala al habibu inni amantu bi rabbikum fasma'uni, kan? Fasma'uni akhadhuhu wa syaddu ala unuqihi silsilatan fasolabu ala babil Madinah. Nah, ketika Habib ini berkata, "Ini amantu bi rabbikum fasma'uni." Nah, wahai kalian dengarkanlah gitu. Dengarkanlah, sungguh aku telah beriman kepada Tuhan, Tuhan kalian, Tuhan para utusan, yaitu Allah. Ketika kaum telah mendengar perkataan Habib yang demikian itu, mereka akhadhuhu, kaum-kaum itu menangkap Habib, wasyaddu ala unuqihi, kemudian eh, mengikat ya, ala unuqihi silsilatan. Tali gitu kan. Di lehernya sini diikat, faswalabu babil Madinah, kemudian Habib ini disalib di pintu kota. Di lehernya ini diikat sama tali, kemudian Habib disalib di pintu kota. Wa qala Sadi, sini Imam Sadi berkata, wa kanu yarmunahu bil hijarati. Setelah disalib di pintu kota ini, kaum itu melempari Habib dengan batu. Wa huwa yaqulu Allahumma hdi qaumi. Nah, Habib di sini ketika para kaumnya itu melemparinya dengan batu, Habib berkata, Allahumma hdi qaumi, ya Allah, berilah petunjuk ke kaumku. Ini seperti yang terjadi kepada Rasulullah ya dulu, ketika hijrah dan tidak ada yang menerima risalahnya Rasulullah. Rasulullah kan berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk ke kaumku, karena sungguhnya mereka seperti ini karena mereka tidak tahu gitu. Maka berilah petunjuk ke mereka. Di anna adata auliya innahi ta'ala, karena sungguhnya kebiasaan dari para walinya Allah, annahum yada'unan nasa bil khairi wala yabghaduna alaihim. Karena kebiasaannya para wali Allah itu, mereka akan selalu mendoakan kaumnya, akan selalu mendoakan, mintakan kepada Allah kebaikan kepada kaumnya, wala yabghaduna alaihim, dan tidak akan marah kepada kaumnya.
Di anna sahibal bughdhi wal adawati la yakunu sahiba insaf. Karena sungguhnya orang yang suka marah dan permusuhan itu la yakunu sahibal insaf. Mereka bukanlah orang yang bisa adil gitu. Fakaifa yakunu waliyallahi ta'ala. Nah, orang yang bagaimana mungkin orang yang suka marah, suka permusuhan, terus tidak bisa berbuat adil itu bisa menjadi walinya Allah. Itu suatu hal yang tidak mungkin gitu. Fakaifa yakunu waliyallahi ta'ala. Ama sami'tum. Tidak apakah kamu tidak pernah mendengar annal Quraisya kasaru sinnan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajari. Apakah kamu tidak pernah mendengar? Apakah kamu belum pernah mendengar annal Quraisya bahwa sesungguhnya kaum Quraisy itu mematahkan giginya Nabi sallallahu alaihi wasallam bil hajari dengan batu wa huwa yad'u lahum wa yaqulu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Apakah kamu belum pernah mendengar bahwa ketika kaum Quraisy itu mematahkan giginya Kanjeng Nabi malah berkata, malah mendoakan para kaum itu, wa yaqulu Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma ya Allah, berilah petunjuk ke kaumku fa innahum la ya'lamun karena sungguhnya mereka itu tidak tahu gitu. Mereka melakukan kepadaku seperti ini karena mereka tidak tahu. Maka Allah mahdi qaumi, ya Allah berilah petunjuk ke mereka, ke kaumku. Wa qala al-Hasanu, pembahasan lain, wa qala al-Hasanu ja'aluhu irban. Ya. Hasan menceritakan bahwa kaum itu menjadikan Habib irban dicacah-cacah pembunuhan pembunuhan itu loh, dimutilasi. Tadi kan sebelumnya dikatakan bahwa kaum itu ingin membunuh Habib kan, kemudian dia disalib di pintu kota, di gerbang kota. Nah, ja'aluhu irban. Kemudian kaum itu menjadikan Habib ini dibunuh dan dicacah, dimutilasi tadi. Faja'aluhu fi suqil Madinati. Nah, kemudian bagian tubuhnya itu dibawa ke Suqil Madinah, dibawa ke pasar kota. Wa qabruhu bi Antokiyah. Sedangkan kuburannya ada di Antokiyah. Jadi tidak utuh. Ada yang dibawa ke pasar, ada yang dibawa ke Antokiyah. Wa adkhalallahu ta'ala al-jannata hatta yurzaqa fiha. Kemudian Allah memasukkan Habib itu ketika telah dibunuh ya. Ketika telah dibunuh, Allah memasukkan Habib ke al-jannah, ke surga, hatta yurzaqu fiha, sampai Habib diberi rezeki di dalamnya, di surga. Waqila, dan dikatakan, falamma adzabahu qaumuhu fasara muhtadaran kasyafallahu ta'ala an basarihi al-ghita'a wara'al jannah. Di sini dikatakan falamma adzabahu qaumuhu, ketika kaum Antokiyah ini menyiksa Habib, fasara muhtadaron, dan Habib ini sampai tiba waktunya itu sakaratul maut. Kasyafallahu ta'ala an basarihi al-ghita'a, dan Allah membukakan matanya, membukakan penglihatannya, sehingga wara'al jannah, sehingga Habib bisa melihat surga. Tutup atau satir yang tutup matanya itu dibuka, kan aslinya ya kita nggak mungkin bisa melihat surga gitu. Tapi pas kuasa Allah, kasyafallahu ta'ala, akhirnya Allah membukakan penglihatannya Habib itu sehingga ia bisa melihat surga. Wakil, dan dikatakan, ya sahiban nafsil mutmainnah udkhulil jannata wa kun aminan min adabillahi ta'ala. Dan dikatakan juga, wahai orang yang memiliki jiwa yang tenang, udkhulil jannah, masuklah kamu ke surga, wa kun aminan min adabillahi ta'ala,
dan kamu akan terbebas dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dzalika, dan ketika eee, apa nih? Fa inda dzalika faqala Habib laman taha basaruhu ilal jannah qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Nah, ketika inda dzalika, ketika dikatakan ya sahiban nafsil mutmainnah udkhulil jannah wa kun aminan min adzabillah. Dan di sana kan Habib ini disambut ya. Disambut dikatakan ya sahiban nafsil mutmainnah, masuklah kamu ke surga wa kun aminan min adzabillah, dan kamu akan terbebas dari siksaan Allah. Qala Habib lamman taha basaruhu ilal jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Habib di sini masih memikirkan itunya, memikirkan siapa? Kaum yang tidak mau beriman. Laman tahaba suruhu ilal jannah, ketika penglihatannya Habib ini, Habib sudah melihat bagaimana itu surga. Habib berkata, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wahai, andaikan kaumku ini tahu bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sebab apa Tuhanku mengampuniku, wajah alai, dan menjadikanku minal mukramin, dari orang-orang yang dimuliakan. Tamannal Habibu, Habib berangan-angan, itu kan, bi an ya'lama qaumuhu, andaikan kaumnya Habib ini, yaitu Ahlu Antokiah ini, tahu bi ayyi sababin, karena sebab apa, ghafarallahu ta'ala lahu, Allah mengampuni dosanya Habib, wa akramahu, dan malah memuliakan Habib. Liyarghabu fi dinil Islam, yaitu agar mereka senang atau ingin masuk ke agama Islam. Jadi ketika Habib sudah dimasukkan ke surga, Habib sudah melihat, sudah merasakan apa yang ia dapatkan di surga itu, Habib masih mikir, ya Allah, wahai andaikan kaumku, yaitu Ahlu Antokiah, tahu karena sebab apa sih Tuhanku, yaitu Allah, mengampuni dosaku, dan menjadikanku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Andaikan mereka tahu, maka mereka akan masuk Islam, mereka akan mempercayai Islam, mereka akan beriman. Teman al-Habib bi an ya'lama qaumuhu bi ayyi sababin ghafarallahu ta'ala lahu wa akramahu. Itu ya sebabnya apa? Sebabnya yaitu Habib beriman. Jadi kalaupun mereka mau beriman aja, itu udah Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan akan menjadikannya termasuk orang-orang yang dimuliakan. Nah, kemudian falamma qutilal habibu ghadaballahu ta'ala alaihim wa anjala bihim an-niqmata wa amarallahu Jabraila alaihi salam an yuhlikahum. Nah, ketika mereka telah membunuh Habib, ketika Habib telah dibunuh, maka ghadaballahu ta'ala alaihim, ya Allah murka kepada para kaum, wa anjala bihim an-niqmah, sehingga Allah mempercepat siksaan kepada mereka. Wa amarallahu Jabraila, Allah memerintahkan malaikat Jibril an yuhlikahum, agar malaikat Jibril menghancurkan mereka. Faja'a Jabrailu alaihi salatu wassalam bi amrillahi ta'ala ila babil madinati wa akhadha misra'aihi wa harrakal madinata wa saha sayhatan azimatan famatu jami'an. Ketika Habib telah mendapatkan perintah dari Allah untuk menghancurkan para kaum, akhirnya Jibril datang mendatangi kaum. Habib datang ila babil Madinah, ke pintu kota, wa akhadha misra'aihi, dan memegang
sisi pintunya, 2 sisi pintu Madinah, pintu kota, wa harrokal Madinah, kemudian menggerakkan atau menggoyangkan kota itu, wa soha soyhatan aziman, kemudian Jibril teriak dengan teriakan yang sangat kencang, famatu jami'an, sehingga kaum di Madinah itu menjadi, hancur semua dan pada mati semua, gitu. Jadi cukup dengan teriakannya Jibril itu, satu penduduk satu kota menjadi hancur dan mati. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. In kanat inna sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdurun. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya, dan kami tidak perlu menurunkannya. Wa ma anzalna, kami tidak menurunkan ala qaumihi kepada kaumnya Habib tadi, min ba'dihi, setelah kematiannya Habib, min jundin, pasukan minas sama dari langit, wa ma kunna munzilin, dan kami pun tidak perlu menurunkannya. Ai wa ma anzalna ala qaumi Habibin, maksudnya kami tidak turunkan kepada kaumnya Habib ini ba'da mautihi, setelah kematian Habib, minas sama, kami tidak menurunkan dari langit liyuhliku qaumahu, untuk menghancurkan kaumnya Habib ini. Kami tidak menurunkan pasukan apapun. Ma kunna naf'alu hadzal amra fi ahlakihim. Fa inna ahlakahum kana aisara indana mimma yadhunnun. Jadi kami tidak perlu menurunkan pasukan apapun dari langit untuk menghancurkan kaum ini, kaumnya Habib itu. Karena tadi sebelumnya cukup wasoha soyhatan azimatan famatu jami'an. Jibril itu cukup berteriak dengan teriakan, satu kali teriakan yang sangat kencang, mereka akan mati semuanya. Jadi wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Jadi karena cukup dengan satu kali teriakan aja itu udah cukup untuk menghancurkan mereka. Jadi ya Allah tidak perlu lagi untuk menurunkan pasukan apapun dari langit untuk menghancurkan mereka. Karena satu teriakan yang sangat kencang, satu teriakan ya, itu udah cukup untuk menghancurkan mereka. Jadi tidak butuh pasukan yang lain lagi, tidak diperlukan. Karena aisara indana mimma yadhunnun, itu menghancurkan kaum dalam satu kota itu, kota Antokia tadi itu sungguh sangatlah mudah bagi kami yaitu Allah, mimma yadhunnun, dari apa yang mereka kira. Summa bayyanallahu ta'ala sababa ahlakihim. Di sini kemudian Allah menjelaskan apa sih sebab dari kehancurannya mereka. Faqalanallahu ta'ala, kemudian Allah berfirman, in kanat inna sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Nah, kehancurannya mereka itu ya cuma karena teriakan dari malaikat Jibril itu. Inna sayhatan wahidan, satu kali teriakan tok, hanya satu kali teriakan. Fa idahum khamidun, mereka langsung mati. Itu. Yakni maksudnya soha Jabroilu alaihi salam bi amrina soyhatan. Nah, kan Jibril berteriak karena perintah dari kami, perintah dari Allah, soyhatan, dengan satu kali teriakan.
famatu jami'an, sehingga mereka langsung mati. Hadza uqubatuhum fid dunya. Nah, ini adalah siksaan mereka di dunia. Ya hasratan 'alal ibad, ya Allah betapa malangnya, betapa menyesalnya 'alal ibad. Qala Ikrimah kata, ya hasratahum 'ala anfusihim. Wahai betapa sedihnya 'ala anfusihim pada diri mereka, betapa malangnya diri mereka, gitu kan. Al-hasratu, makna dari al-hasrah di sini, syiddatun nadamah. Hasrah adalah penyesalan yang sangat, syiddatun nadamah. Wa fihi qaulan. Nah, hasrah di sini dalam mengartikan ini, maksud dari al-hasrah ini ada dua pendapat. Ahaduhuma yakunullahu ta'ala ya hasratan wa nadamatan kainatan 'alal ibadi yaumal qiyamah hina lam yu'minu birrusuli. Nah, yang qaul pertama mengatakan bahwa hasrah, penyesalan, wa nadamah itu terjadi, penyesalan itu terjadi nanti di yaumil qiyamah. Penyesalannya seorang hamba itu terjadi nanti di hari kiamat. Hina lam yu'minu birrusuli, yaitu ketika penyesalan mereka ketika tidak beriman kepada utusan-utusan tadi. Wa tsanihima annahu qaulul halikin. Nah, yang kedua itu bukan nanti di hari kiamat, tapi yaitu ucapannya orang yang telah dihancurkan oleh satu teriakan dari malaikat Jibril tadi. Yang satu yaumil kiamah, masih nanti. Qaul yang kedua itu adalah yang menyesal, itu adalah orang yang telah dihancurkan pada saat itu. Wa qala Abul Aliyah berkata, lamma ayana ahlu Madinata al-adab, ketika telah jelas kepada ahlu Madinah itu suatu siksaan, qalu, mereka berkata, ya hasratan 'alal ibad, betapa menyesalnya bagi seorang alal ibad, yakni ar-rusul as-salata haitsu lam yu'minu bihim. Itu sehingga mereka para kaum itu tidak, bagaimana mungkin gitu para kaum itu tidak beriman kepada rasul. Fatamannau al-imana hina lam yanfa'hum. Kemudian para kaum itu berandai-andai, berangan-angan, berkeinginan al-iman, untuk iman, hina lam yanfa'hum, ketika keinginan itu sudah tidak ada gunanya lagi. Ya mereka sudah terlanjur dihancurkan, ya bagaimana mungkin mereka berharap agar mereka kembali beriman, kan sudah terlambat gitu. Waktunya sudah lewat. Waqil al-arabu taqulu ya hasratan ya ajaban ala tariqil mubalaghati wan nadamati indahum bima'na tanbih. Nah, di sini dikatakan bahwa kaum Arab itu mengatakan ya hasrotan atau ya ajaban ala tariqil mubalaghah wan nadamah indahum bima'na at-tanbih. Jadi di sini mengatakan betapa menyesalnya, betapa malangnya di sini itu dengan makna mengingatkan. Jadi bukan untuk menyesali gitu ya. Menyesali yang telah terjadi dan ingin kembali ke waktu yang telah lampau itu, bukan seperti itu, tapi maknanya adalah at-tanbih, untuk mengingatkan. Gitu. Terus, summa bayyanallahu ta'ala sababal hasrati wan nadamati, faqala Allah ta'ala ma ya'tihim min rasulin inna kanu bihi yastahzi'un. Kemudian Allah menjelaskan sebab dari kemalangan mereka, penyesalan mereka itu. Faqala Allah ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Nah,
mayatihim tidaklah datang kepada mereka, kepada kaum mereka, yaitu mirasulin dari seorang rasul, illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka semua itu selalu mengolok-oloknya. Ketika datang kepada mereka seorang utusan, mereka itu pasti selalu mengolok-oloknya. Ma ya'tihim rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ai ma amanu bihi. Mereka tidak pernah beriman, mereka tidak pernah mempercayai utusan yang diutus itu, balkanu minal mustahzi'ina alaihi. Tapi mereka malah mengolok-oloknya. Wayandamuna yaumal qiyamah walakin lan yanfa'uhum an-nadmu. Pada masa hidupnya, ketika diutus kepada mereka seorang utusan, mereka malah mengolok-oloknya. Terus wayandamuna yaumal qiyamah. Kemudian pas hari kiamah nanti, pas yaumil kiamah nanti mereka akan menyesal. Nah, walakin la yanfa'uhum an-nadmu. Tapi kalau udah di hari kiamat nanti ya, udah nggak ada manfaatnya lagi, nggak ada faedahnya lagi penyesalannya mereka. Walakin la yanfa'uhum an-nadmu, sudah terlambat itu waktunya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Alam yarau, apakah mereka tidak melihat? Kam ahlakna, seberapa banyak kami telah menghancurkan qablahum minal qurun. Apakah tidakkah mereka mengetahui betapa banyak dari umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan? Yakni alam yukhbir ahlu makkata. Ya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun. Yakni alam yukhbir ahlu makkata. Apakah ahli Makkah ini tidak tahu gitu loh? Apakah ahli Makkah ini tidak tahu betapa banyak kaum sebelum kalian ini yang telah kami hancurkan? Wal qarnu ahlu kulli asrin. Kurun, maksud dari al-qarnu ini adalah ahlu kulli asrin, yaitu penduduk dari setiap zaman. Al-qarnu ahlu kulli asrin, penduduk setiap zaman. Sumu bidzalika liqtiranihim fil wujud. Dikatakan al-qarnu karena mereka ini saling berdekatan. Hidupnya itu saling berdekatan sehingga disebut al-qarnu. Annahum ay tilkal qurun ilaihim la yarji'un. Bahwa sungguhnya ahli kurun ini tidak akan dikembalikan ke dunia. Mereka kalau sudah dibinasakan, mereka tidak akan dikembalikan kembali ke dunia. Annahum ay tilkal qurun, yaitu orang-orang yang telah dibinasakan tadi, ilaihim la yarji'un. Ila dunya ilaihim la yarji'una ila dunya. Mereka tidak akan dikembalikan ke dunia. Sekali mereka udah dihancurkan, ya udah mereka tidak akan bisa kembali. Afala ya'tabiruna minhum. Apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi? Gitu. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdurun. Dan setiap umat, wa in kullun, setiap kurun tadi, setiap umat tadi, lamma jami'un ladaina muhdurun, semuanya akan dihadapkan kepada kami, yaitu kepada Allah. Ai wa ma kullun illa jami'un ladaina muhdurun. Tidaklah semuanya itu, semua umat itu, kecuali nanti akan dikembalikan kembali, illa jami'un, semuanya, ladaina muhdurun, itu akan dikembalikan ke kami. Kami itu maksudnya ke Allah. Wa in quri'a lama bitakhfif yakunu in bima'na qad.
Jika lama tadi, wa in kullun lama gitu kan. Kalau lama ini dibaca takhfif, yaitu takhfif tanpa, tasydid, wa in kullun lama gitu kan, tanpa tasydid, yakunu in bermakna qad, in yang sebelumnya, wa in gitu kan, wa in kullun lama, jami'un ladaina muhdarun. In yang depannya itu, wa in, itu bermakna qad, memiliki nama qad, sungguh, yakni inna kulla makhlukin, bahwa sesungguhnya semua makhluk yajma'u yaumal qiyamati fi hadratina, itu akan berkumpul di hadapan kami, yaitu di hadapannya Allah, wa nujazi lahum ala amalihim. Kemudian kami akan membalas kepada mereka, kepada kaum itu semuanya, ala amalihim, atas amal perbuatan mereka selama di dunia. In khairon fa khairun, jika perbuatan amal perbuatannya baik, ya kami akan balasnya dengan kebaikan. Wa in syarron fa syarrun, dan jika amal perbuatannya kok buruk, ya kami akan membalasnya dengan keburukan. Kama qala alaihi salam, ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamah. Bahwa tidak ada satupun seorang hamba kecuali Allah akan berkata kepadanya nanti di hari kiamat. Allah akan berbicara kepadanya, kepada hamba itu. Walaisa bainahu wa bainallahi ta'ala tarjuman. Dan tidak ada antara hamba dengan Allah itu tarjuman, penerjemah. Jadi misalnya kita berbicara dengan orang asing misalnya, kan kita butuh penerjemah kan, butuh penerjemah. Tapi nanti yang terjadi antara hamba dengan Tuhannya, Tuhan akan berkata, akan berbicara kepada hambanya, tapi di situ tidak ada penerjemahnya. Ya kalau hamba itu mengerti bahasanya Tuhan, ya akan mengerti. Tapi kalau enggak ya jadi bingung kan, nggak tahu bahasanya. Fayanzuru dzalikal abdu yaminan wa shimalan. Tadi walisa bainahu wa bainallahi ta'ala tarjuman. Antara hamba itu dengan Tuhannya tidak ada penerjemahnya, tidak ada yang menjelaskan gitu kan. Fayanzuru dzalikal abdu yaminan wa shimalan, sehingga abad hamba itu akan melihat ke kiri dan kanan, ya kebingungan kan, nggak tahu ini maksudnya apa, tanyain. Saya orang yang nggak bisa bahasa Arab, tanyain man anta gitu kan, nggak tahu kan maksudnya apa, walaupun aslinya itu suatu pertanyaan yang mudah, tapi kalau kita tidak tahu, kita tidak mengerti bahasanya, ya kan bisa menjawab. Karena itu fayanzuru dzalikal abdu yaminan wa shimalan. Abad hamba itu akan melihat ke kanan dan kiri. Aduh, gimana ini ya, mau dijawab apa? Saya nggak ngerti. Fala yara illa ma qaddama min amalihi. Nah, ia melihat ke kiri dan kanan, ke kanan dan kiri. Fala yara illa ma qaddama min amalihi. Ia tidak melihat apapun kecuali amal perbuatannya yang telah ia perbuat selama hidup di dunia. Wa yanzuru tilqa'a wajhihi fala yara illan nar. Yang melihat ke arah ke depan, ya fala yara illan nar, tapi dia tidak melihat kecuali neraka. Jadi yang dia lihat itu tadi kebingungan lihat kiri kanan, nggak ngelihat apa-apa kecuali amal perbuatannya udah dilakukan selama di dunia. Kemudian ia melihat ke depan, yang di depannya ini malah ia melihat neraka. Fa fi dzalikal waqti yus'alu an khamsati asya'. Dan ketika itu ia akan ditanya, hamba itu akan ditanya tentang 5 hal. Nah, apakah 5 hal itu? Al-awwalu yus'alu fi ma afnaita umrak. Pertama akan ditanyai itu, dalam urusan apa kamu menghabiskan umurmu? Kamu selama di dunia menghabiskan waktumu, menghabiskan umurmu itu untuk apa saja? Apa yang kamu lakukan untuk menghabiskan umurmu?
Watsani fima ablaita syababak. Yang kedua, ia akan ditanyakan tentang apa sih yang kamu lakukan di masa mudamu. Pertama, apa yang kamu lakukan, apa saja yang kamu lakukan untuk menghabiskan waktumu, umurmu. Yang kedua, apa yang kamu lakukan atau urusan apa? Fima ablaita syababak. Pada masa mudamu, apa yang kamu lakukan? At-thalits, aina iktasabta malak. Yang ketiga, ditanyain dari mana kamu menghasilkan harta bendamu. Ar-rabi ila ayyi syai'in saraftahu. Ini tadi ketiga kan ditanyain dari mana kamu mendapatkan uangmu itu. Kemudian yang ar-rabi ditanya lagi ila ayyi syai'in saraftahu. Kemudian kamu udah dapat uang kan? Terus kamu pakai buat apa aja? Dalam urusan apa kamu belanjakan harta bendamu itu? Wal khamis ma amalta bima alimta. Yang kelima, uh, salah 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 uh, ma amilta bima alimta. Wal khamis, dan yang kelima, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan bima alimta, dengan atas apa yang kamu tahu. Kamu tahu sesuatu, terus apa yang kamu perbuat dengan pengetahuanmu itu. Ada 5 perkara yang nanti akan ditanyakan oleh Rob, oleh Tuhan kepada hambanya. Al-awwalu yus'alu fima afnaita umrok. Apa yang hal apa saja yang kamu lakukan untuk menghabiskan umurmu. Atani fima ablaita syababak. Apa yang kamu lakukan selama masa mudamu. Atsalis aina iktasabta malak. Ketiga, bagaimana kamu bisa mendapatkan harta benda, gitu kan. Ar-rabi ila syai'in saraftahu. Dan ketika kamu sudah mendapatkan harta bendamu itu, bagaimana kamu membelanjakannya? Khamis ma amilta min alimta. Apa yang kamu kerjakan dari apa yang telah kamu ketahui. Wa fi haditsin akhar, dan dalam hadis yang lain dikatakan qala alaihi salam awwalu ma yus'alul abdu yaumil qiyamati minan na'im. Dikatakan dalam hadis lain bahwa Rasulullah berkata awwalu ma yus'alul abdu yaumil qiyamah minan na'im, bahwa hal yang pertama kali ditanyakan kepada hamba, ya, hal yang pertama kali ditanyakan kepada hamba yaumil qiyamah, nanti pada hari kiamat, adalah perihal nikmat. Wa yuqal alam nusahih jismak. Apakah kami, Allah, ya, belum atau tidak memberi kesehatan ke tubuhmu. Alam menaroka bilma ilbarid. Apakah kami belum menyegarkanmu dengan air yang segar. Kemudian warwa anna syaikho Abul Hasan kana ya'idun nasa yauman. Ini ada cerita lain bahwa Syekh Abul Hasan kana ya'idun nasa yauman, itu pada suatu hari Abul Hasan ini sedang memberikan nasihat kepada kaumnya, kepada anas, kepada orang-orang. Wa qala fi wa'dihi, dan berkata dalam nasihatnya itu, innallaha ta'ala yas'alul ibada yaumal qiyamati an asya. Bahwa sesungguhnya Allah nanti akan bertanya kepada ibad, kepada hambanya yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, an asya, tentang beberapa hal. Wa kana Shibli yamurru bi babil masjid wa sami'a wa'da syaikhi wa waqafa indal bab. Nah, ketika Abul Hasan ini sedang berceramah, ya, tadi sedang menasihati, ya, sedang berceramah kepada orang-orang tadi. Kemudian Asy-Syibli lewat, Imam Syibli lewat, ya, papasan gitu, sedang lewat, kebetulan Imam Abul Hasan sedang bernasihat tadi. Kemudian apa? Wasami'a, kemudian mendengarkan nasihatnya Syekh Abul Hasan tadi, ceramahnya. Waqafa indal bab, kemudian
Asyibli tadi, Imam Syibli tadi berhenti di dekat pintu gitu. Waqal waqala lisyaikh, Imam Syibli berkata ke Imam Abul Hasan, "La tukhawwifin nasa katsiran." Gitu. Jangan kamu takut-takuti orang-orang. Jangan jangan nakut-nakuti orang-orang gitu. Li'anna Allah Ta'ala la yas'alu an ibadihi illa an syai'aini. Karena sungguhnya Allah itu tidak akan bertanya kepada hambanya illa an syai'aini kecuali dua hal. Yang pertama tadi kan Imam Abdul Hasan berkata bahwa nanti di hari kiamat Tuhan itu, Allah itu akan bertanya banyak sekali hal kepada hambanya. Yas'alul ibada yaumal qiyamah an asya'a. Nah, jamak kan. Nanti di hari kiamat nanti Tuhan akan bertanya kepada hambanya tentang berbagai hal gitu kan. Ketika Imam Syibli lewat terus berhenti mendengarkan itu, mendengar apa yang dikatakan oleh Imam Abdul Hasan tadi, kemudian Imam Syibli berkata ke Imam Abdul Hasan, "La tukhawifin nasa katsiran." Kamu jangan nakut-nakuti itu kamu tuh jangan ditakut-takutin gitu kan. Imam Syibli berkata begitu. Li'annallaha ta'ala la yas'alu an ibadihi illa an syai'ain. Karena sungguhnya Allah itu tidak akan bertanya kepada hambanya kecuali atas dua hal. Fayaqul, ya abdi, ana kuntu ma'aka wa anta man kunta. Dan berkata, ya abdi, wahai hambaku, ana kuntu ma'aka. Aku itu selalu bersama kamu. Wa anta miman kunta. Terus, kamu bersama siapa? Aku bersama kamu, tapi kamu bersama siapa? Siapa? Ya aku loh selalu ada buat kamu, tapi kok kamu udah kemana aja gitu? Kamu udah sama siapa aja? Falamma sami'a Abul Hasan hadzal kalama minasyibli waqafa fi saririhi wa tara aqluhu. Nah, ketika Imam Abdul Hasan mendengar kalamnya, perkataannya Imam Syibli tadi, kemudian Abdul Hasan ini duduk, kemudian malah pingsan gitu. Mendengar itu, cuma dikasih tahu sama Imam Syibli kan, ya abdi ana kuntu ma'aka wa anta biman kunta. Aku selalu bersamamu, tapi kamu udah sama siapa aja? Ketika Imam Abdul Hasan mendengar perkataan Asyibli tadi, kemudian Imam Abdul Hasan malah pingsan. Tiba-tiba pingsan. Falamma afaqo, kemudian setelah Imam Abdul Hasan ini sadar, Abdul Hasan berkata, "Ya Syibli, innallaha ta'ala yas'alu an ibadihi ashal min hadza." Wahai Syibli, Imam Syibli, innallaha ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yas'alu an ibadihi, akan bertanya nanti di hari kiamat kepada hambanya ashal, lebih mudah dari ini. Wa yaqulu ya abdi, dan berkata, ya abdi, wahai hambaku, ma gharraka bi rabbikal karim hatta asita amri. Apa yang telah menipu daya dirimu sehingga kamu durhaka kepadaku. Hatta asita amri. Jadi ini di sini dikatakan yang pertama kan tadi ketika Imam Abdul Hasan ketika Imam Abdul Hasan itu Abdul Hasan tadi sedang menasehati, sedang menceramahi orang-orang kan, mengatakan bahwa nanti di hari kiamat kita akan ditanyai seperti ini gitu kan. Banyak gitu. Kemudian ada Imam Syibli datang bilang, enggak banyak yang dikatakan, cuma dua hal tok yang dikatakan nanti, gitu kan. Itu apa? Ya abdi ana kuntu ma'aka wa anta man kunta, gitu kan. Tuh, kemudian Imam Abdul Hasan pingsan mendengar itu, mendengar penjelasan dari Asyibli tadi. Nah, kemudian pas Imam Abdul Hasan ini bangun, sadar dari pingsannya,
Imam Abu Hasan berkata, "Ya Shibli, sungguhnya Allah tuh nanti akan bertanya lebih mudah dari apa yang tadi-tadi itu." Jadi dari yang sulit, dari sesuatu yang banyak kan katanya banyak, terus katanya cuma dua hal, akhirnya yang ketiga, "Enggak kok, yang nanti nanti tuh pertanyaannya lebih mudah dari ini semua." Wa yaqul, "Ya abdi ma gharraka bi rabbikal karim hatta asaita amri." Wahai hambaku, apa yang telah menipu daya dirimu sehingga kamu berdurhaka, kamu mendurhakaiku, gitu. Hatta asaita amri. Kemudian waruya dan dikatakan juga diriwayatkan lamma quri'a hadhil ayatu qala Ali radhiyallahu qala Ali radhiyallahu taala anhu ma gharrani bi rabbi illa jahli. Nah, dikatakan ketika ayat ini dibacakan, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ma gharrani bi rabbi illa jahli." Bahwa tidak ada hal yang menipu daya diriku kecuali kebodohanku. Gitu. Kurang sedikit lah ya. Hmm. Wa qala Fudail bin Iyad ya rahimahullah, "Lau sa'alani rabbi." Jika nanti Tuhan bertanya kepadaku, "Ma gharraka?" Apa yang menipu dayamu gitu kan. Ma gharraka, apa sih yang telah menggodamu gitu. Aku akan bertanya, "Gharrani sitruka." Aku akan menjawab, eee, "Gharrani ma gharraka aqulu gharrani sitruka." Aku akan menjawab yang mendu eee, yang menipu dayaku adalah apa, hijabmu gitu. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq ya, dikatakan juga tentang ma gharraka bi rabbikal karim. Wa qala Abu Bakar Al-Warraq rahimahullahu taala, "Lau sa'alani rabbi ma gharraka." Jika nanti Tuhanku bertanya kepadaku, apa yang telah, eee, menipu daya dirimu, tuh, aku akan berkata, "Ghurrani karomuka," ya. Yang menipu daya daya diriku adalah kemuliaanmu. Tuh. Fanarju ila ra'si hadzal kalam wal ayah. Kemudian kita setelah ini banyak banyak sekali cerita ya. Akhirnya apa? Fanarju ila ra'si hadzal kalam wal ayah. Ya, ya udahlah kita sekarang kembali ke pembahasan kita. Falamma kana al-kuffar la yuqirruna wahdaniyatallahi ta'ala qol wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Ini nanti ya insya Allah nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan kembali nanti fanarji'u ila ra'si hadzal kalam wal ayah fi hissatil muqbilah insyaallah. Sekarang udah jam iya udah 1 jam lebih ya. Insyaallah kita akan kembali lagi nanti hari Sabtu insyaallah. Ya. Demikian malam ini sampai di sini dulu, semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari membawa keberkahan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.